Sebelumnya sudah pernah bekerja 1 tahun di klinik, rumah sakit. di rumah sakit. Sebelumnya saya tuh sudah pernah nyimpan Instagramnya YJ. Saya waktu itu saya nyimpan kontaknya, tapi saya sudah kerja. Udah enak gitu kerjanya, udah nyaman dengan tempat kerja. Terus saya pernah coba juga untuk ada program dari Kemenkes itu buat perawat di Belanda. Itu free, saya nggak bayar apa-apa. Banyak pasien yang nggak mau masuk rumah sakit, nggak ada yang berani ke rumah sakit karena corona. Jadi saya dan teman-teman saya yang baru 1 tahun akhirnya di PHK gitu. Prank sama Guta gitu, nggak lulusnya tuh bukan kan saya kalau misalnya nggak lulus mungkin nggak lulusnya di sprehan, karena Prof Ayu pun selalu mengingatkan saya sprehan kamu ini bermasalah, dia bilang gitu. Bangga banget berarti bisa lulus gitu. Iya, bangga banget. Ternyata nilai sprehannya berapa kemarin? 23. Nilai tertinggi tuh 25 gitu. Nah Putri bisa dapat 23. Sebenarnya YJ tuh jalan yang gampang-gampang susah sih sebenarnya. Maksudnya yang gampangnya adalah udah pasti ke Eropa nih, tapi harus melalui ya itu belajar bahasa Jerman dulu gitu. Karena kalau misalnya mau au pair, mau Eveshot atau mau Ausbildung, kita harus bisa bahasa Jerman gitu. Wajib. Ya YJ kamu bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita kedatangan tamu kedua gitu buat acara podcast kali ini. Iya, ya ampun kok. Kita sebelumnya pernah konsul dengan saya belum sebelumnya? Belum ya? Kalau konsul pribadi belum sih. Oh, belum ya? Iya, biasanya kayak yang akhir kumpulin bareng-bareng sama teman. Oke, nah ini enak bisa lebih ngalir kita ya. Iya. Yuk kenalkan diri dulu deh, yuk silakan yuk. Selamat sore, perkenalkan. Nama saya Putri, asal saya dari Samarinda. Umur saya sekarang 25 tahun. Saya lulusan perawat. Sebelumnya sudah pernah bekerja 1 tahun. Oh, perawat. Ya. Oke, punya STR? Punya. Oke. Di mana kerja setahun di mana? Di Samarinda. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Rumah sakit. Oke, terus? Motivasi awalnya ikut YJ awalnya karena bener-bener pengen bisa bahasa Jerman sebenarnya. Awalnya pengen bisa bahasa Jerman, terus coba cari tempat kursus di Samarinda, tapi karena sedikit banget yang minat dengan bahasa Jerman, jadi susah nyarinya. Akhirnya sebelumnya saya tuh sudah pernah nyimpan Instagramnya YJ. Terus saya cari lagi tahun di berapa web. tuh? Tahun lalu. Oh, tahun lalu harganya mahal juga udah. Tahun lalu. Kalau 3 tahun yang lalu itu harganya masih murah gitu. Tahun lalu sudah mahal harganya. Tahun lalu saya udah pernah nyimpan kontaknya, tapi saya mikir, waktu itu saya nyimpan kontaknya tapi saya udah kerja gitu. Jadi saya mikirnya ngapain lagi, maksudnya saya kayak ngikut kayak gitu karena saya mikirnya saya udah kerja gitu. Settle lah. Udah enak gitu kerjanya, udah nyaman dengan tempat kerja. Terus setelah corona, itu saya nyimpannya sebelum corona. Jadi awal tahun masih. Setelah corona saya harusnya lanjut kontrak, tapi karena saya baru 1 tahun kerja dan harus lanjut kontrak kedua karena rumah sakitnya rumah sakit swasta, jadi saya yang baru harus dikeluarin karena harus ada pengurangan karena banyak pasien yang nggak mau masuk rumah sakit, nggak berani ke rumah sakit. Benar. Nggak ada yang berani ke rumah sakit karena corona. Gitu. Akhirnya pegawai baru itu harus dikeluarin. Jadi saya dan teman-teman saya yang baru 1 tahun akhirnya di PHK gitu. Setelah itu akhirnya saya coba ngelamar kerja dulu sebelum berminat kesini lagi gitu. Ngelamar kerja nggak diterima. Waktu itu sempat diwawancara sama Siloam Mampang. Tapi mama saya nggak mau karena harus ngelawat COVID, karena rumah sakit Siloam Mampang itu rujukan COVID. Iya, rujukan COVID gitu. Jadi nggak mau mama saya. Akhirnya saya pernah coba juga untuk ikut ada program dari Kemenkes itu buat perawat di Belanda. Jadi saya ngulang lagi kuliah selama 4 tahun, tapi itu free, saya nggak bayar apa-apa gitu. Saya nggak bayar, udah cuma nanya-nanya juga, tapi karena nggak ada temen yang mau, maksudnya mama saya karena terlalu lama, akhirnya dia menolak karena terlalu lama, saya harus ngulang lagi kuliah. Saya dapat ijazah dari Belanda, tapi mama saya nggak mau karena terlalu lama. Itu akhirnya. Saya nggak ngerti. Kamu dapat ijazah dulu baru kuliah? Enggak, saya kan udah dapat
saya udah kuliah di Indo. Nah nanti tapi saya harus ngulang kuliah lagi di Belanda. Oh, jadi perawat sekaligus kuliah gitu? Iya, saya kerja, iya gitu. Oke, selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Itu program pemerintah? Iya, program pemerintah Kemenkes. Dia kerja sama nama institusinya, saya lupa. Nanti saya 6 bulan kursus bahasa Belanda di sini. Terus wajib kursus nyetir juga, itu mereka yang biayai semuanya, mereka yang biayai gitu. Tapi saya harus kuliah selama 4 tahun di sana. Orang tua nggak setuju. Orang tua nggak setuju karena saya anak paling tua dan kalau jauhnya lama banget tuh kayak 4 tahun itu akhirnya nggak setuju gitu. Udah setelah itu ya akhirnya saya cari-cari lagi. Jadi ya pelarian gitu. Enggak juga tapi enggak juga Her. Jadi saya tuh sering nonton YouTube kan, nonton YouTube gitu terus. Ya kan yang akhirnya saya bilang saya nonton YouTube yang dia punya suami orang Jerman. Saya dengar dia ngomong pakai bahasa Jerman. Jadi dari situ saya tertarik sebenarnya dengan bahasa Jerman. Kayak kok kayak dengar dia ngomong tuh enak aja gitu. Gimana caranya bisa? Jadi akhirnya saya cari juga kayak nonton YouTube tentang Jerman juga, kayak DW gitu saya nonton. Akhirnya saya cari tempat kursus di Samarinda nggak ada. Terus saya dapatnya pas nyari YIJ paling atas. Di pencarian YIJ paling atas. Terus ya, bisa konsultasi. Memang YIJ paling atas dan akan tetap paling atas. Paling atas kan, jadi akhirnya udah deh saya di situ boleh konsultasi gitu kan, boleh konsultasi dan nggak bayar. Admin konsultannya siapa kemarin? Mbak Sri. Oh, Sri, oke. Mbak Sri. Terus udah deh saya udah daftar dulu, baru saya ngomong sama mau kontak. Itu kan saya mikirnya kalau saya kursus bahasa Jermannya di Indo, terus di Indo jarang dipakai tuh bahasa Jerman, terus apa gunanya saya kursus gitu. Akhirnya saya mikir kayaknya bagus ya kalau misalnya saya ikut au pair, jadi saya 1 tahun gitu kepake bahasa Jermannya setelah kursus gitu. Ya udah akhirnya saya udah daftar buat konsultasi dulu, baru saya ngomong sama mama kan, bilang kalau mau konsultasi tentang ini au pair, dia bilang ya udah coba aja dulu, dia bilang gitu. Terus setelah saya konsultasi sama Kak Sri, saya jelasin lagi sama mama bilang ya nggak apa-apa coba aja. Padahal sebelumnya dia nggak mau saya ke Belanda, tapi yang ini dia setuju aja gitu. Oke, dia bilang ya udah nggak apa-apa. Karena dia bilang setahun. Terus pas saya udah kesini dia mikir ya nggak apa-apa kalau misalnya setelah au pair mau coba kerja gitu nggak apa-apa, dia bilang ya udah. Oh, dalam artian kamu mau tinggal lebih lama silahkan. Nggak apa-apa gitu. Tapi sebelumnya dia nggak izinin. Di Belanda nggak diizinin. Emang nggak jodohnya sepertinya. Ya, jodohnya memang YIJ. Iya, jodohnya YIJ. Oke. Berarti sebenarnya memang kalau dilihat gitu nggak ada tujuan ke Jerman awalnya. Dalam artian gini loh, beberapa orang tuh peserta saya tuh memang mereka mimpi dari kecil mau ke Jerman, kebayang Eropa, keliling Eropa atau mengunjungi tempat-tempat di sana gitu. Kamu nggak ada sebenarnya? Awalnya sebenarnya nggak ada, Saya nggak ada. Saya lebih prefernya waktu itu sama teman yang sama-sama dari awal kuliah tuh prefernya karena ada kerja sama pemerintah sama. Awalnya saya taunya sama Jepang. Jadi awalnya saya mau setelah 2 tahun saya dapat pengalaman kerja, saya mau ke Jepang. Rencananya awalnya mau ke Jepang. Karena kan terputus kontraknya nggak lanjut. Harusnya kan saya udah dapat, itu persyaratannya harus minimal 2 tahun pengalaman kerja yang ke Jepang itu. Jadi akhirnya ya udah nggak jadi gitu. Saya awalnya sudah sempat nyari-nyari juga tempat kursus bahasa Jepang di Samarinda. Tapi karena masih kerja, jadi kan waktunya nggak bisa gitu buat kursus. Bagi waktu buat kursus nggak bisa karena kan kalau perawat 3 shift gitu kan terus ya lumayan juga fokus kerjanya ke situ gitu. Jadi akhirnya nggak kursus dulu. Mikirnya setelah lanjut kontrak 1 tahun, lanjut kontrak lagi 2 tahun kedua. Mikirnya setelah 2 tahun itu mau berhenti gitu, nggak lanjut, mau ke Jepang gitu. Ternyata setahun dipecat. Emang. Ya udah nggak apa-apa deh akhirnya. Saya memang awalnya nggak ada prefer ke Eropa sih. Oke, setahun dipecat, masuk YIJ. Iya. Sudah sampai di tahap ini, ujian dan lulus, nyesel nggak? Enggak. Enggak dong, saya bisa bahasa Jerman soalnya. Kan tujuannya bisa bahasa Jerman. Oke, tadi kan Atin cerita gitu yang cukup menyeramkan lah gitu. Belajar di kelas 7 jam, belajar di luar 5 jam. Kamu juga melakukan itu? Iya, sama. Kamu juga nangis belajarnya? Kalau nangis sih enggak sih, Karena kan prefernya lebih memang
kayak sebelum datang ke sini tuh emang prefernya udah Jerman tuh susah, bahasa Jerman tuh susah gitu. Oh, jadi kamu udah tahu Jerman susah Iya, gitu. saya kan lihat di YouTube gitu kan, kayak di DW gitu. Saya lihat dari situ gitu kayak emang susah. Terus ya kalau emang udah ke sini kayak dari orang tua juga udah, kalau udah di sini harus full di sini gitu, jangan sampai karena susah ya udah. Kayak waktu kuliah kan juga susah gitu kan, Her. Pernah sempat kayak waktu kuliah pernah nangis juga. Jadi kalau yang kayak kuliah aja saya bisa lewatin 5 tahun, kenapa yang kayak gini saya nggak bisa lewatin gitu? Ya 5 tahun nyicil mobil. Lunas. Terus bangga banget berarti bisa lulus gitu. Iya, bangga banget. Kan awalnya kemarin sempat ya merasa kena prank sama Guta gitu. Nggak lulus sih. Nggak lulusnya tuh bukan kan saya kalau misalnya nggak lulus mungkin nggak lulusnya di sprehan karena Frau Ayu pun selalu mengingatkan saya, sprehan kamu ini bermasalah, dia bilang gitu. Mbak Ayu juga tahu gimana sprehan saya di kelas. Ternyata nilai sprehannya berapa kemarin? 2,3. Wih. Sekedar informasi aja ya, nilai tertinggi itu 25 gitu. Nah Putri bisa dapat 23 dengan belajar selama 3 bulan. Oke, cuma YJ yang bisa. Iya, saya juga suka bilang sama Frau kami lebih hebat loh daripada Frau, kami 3 bulan bisa bahasa Jerman, Frau. Dapat sertifikat A2, Frau. Oke, nah sebelumnya pernah merantau. Berarti waktu di rumah sakit kerja di Samarinda? Kerjanya di Samarinda, pulang balik ya sekitar 30 menit lah dari rumah. Pernah ngerantau sebelumnya? Ngerantau 5 tahun di Surabaya. Oh di Surabaya? Itu ya, saya kuliah ya? Kuliahnya di Surabaya. Oh kuliah di Surabaya. Iya. Oke. Cuman kan ngerantau itu kan ngekos biasanya sendiri. Nah ini buat gambaran aja ya, di YJ itu mesnya itu bukan per kamar gitu. Jadi kita buat semacam aula gitu. Kalian tidur bareng gitu. Nah gimana kesan kamu begitu ngelihat, waduh gitu. Gimana menurut kesan kamu gitu? First impressionnya kaget sih sebenarnya. Oke. Kaget pasti. Seriusan banyak banget gitu. Pas corona lagi. Ya, maksudnya kan saya pikirnya kan dan kamu basic kamu perawat gitu. Iya. Ya ampun. Di mana-mana jaga jarak, Mas. Saya ke rumah sakit aja setelah corona, saya ke rumah sakit tuh bawa baju buat setelah ganti. Jadi setelah dinas saya mandinya pakai air panas, pakai sabun yang disediain sama rumah sakit, terus baru pulang dengan baju yang udah diganti gitu. Saya nggak bawa baju itu, baju yang itu saya langsung pas sampai rumah saya langsung rendam gitu. Itu rendamnya semalaman, Her. Karena kan ya ampun. Takut bawa buat keluarga gitu kan. Nah, gitu pasti sampai sini shock ya. Wow, kok gini, tapi ya udah mau gimana lagi gitu. Iya, jadi memang kita lumayan banyak saat ini aja, kurang lebih sekitar 50-60 orang ada gitu yang nge-mes di YJ gitu. Cuma memang saya di awal buka kelas lalu saya bicarakan ya. Iya. Kalian itu saya kumpulkan ya berbarengan, diantaranya belajar toleransi gitu. Kalian itu berasal dari berbagai macam daerah, kultur yang berbeda, ya otomatis toleransi lah gitu. Menghargai perasaan orang gitu, mikir gitu kalau mau melakukan sesuatu gitu. Karena saya memang di awal saya hindari konflik ya. Kalau ada konflik di mes tuh yang ribut, yang benar, yang salah tuh pasti saya omelin dua-duanya gitu. Ya itu diantaranya memang belajar toleransi gitu. Sebenarnya YJ tuh jalan yang gampang-gampang susah sih sebenarnya. Maksudnya yang gampangnya adalah udah pasti ke Eropa nih. Kalau yang mau ke Eropa, yang punya mimpi ke Eropa, ini udah pastiin jalan yang gampang banget, tapi harus melalui proses. Ya itu belajar bahasa Jerman dulu gitu. Karena kalau misalnya mau au pair, mau FShot atau mau Ausbildung, kita harus bisa bahasa Jerman gitu. Wajib bisa bahasa Jerman. Dan punya sertifikat. Dan wajib punya sertifikat gitu. Udah kalau udah punya sertifikat, udah Ausbildung, pokoknya udah di Jerman, udah selesai dan kita udah sampai di Jerman, udah bisa jadi au pair, FShot atau Ausbildung, itu kita udah ada di Jerman, itu udah bisa keliling Eropa gitu. Karena Jerman ada di tengah-tengah, dikelilingi banyak negara-negara yang bagus dan gitu. Dan visa Schengen buat 1 tahun kan. Jadi enak banget sih sebenarnya kalau misalnya bisa masuk ke YJ gitu.
Ya, cuma ada proses seleksinya ya, di awal. ada proses seleksinya karena yang saya tahu buat yang mau au pair itu kan diseleksi juga yang bakal jadi GF-nya gitu. Jadi kita juga yang mau ke sana juga pasti bakalan diseleksi gitu. Dan yang udah masuk di sini yang lagi belajar semangat karena semangat. Cuma satu kata semangat. Semangat karena kalau dan harus fokus sama belajar gitu. Karena kalau misalnya kita nggak fokus, misalnya kita lagi belajar terus kita mikirin yang suka Korea nonton drama Korea, mikirin yang lain dan pas akhir pekan mikirinnya mau jalan-jalan, bakalan kepecah. Kayak kita belajar di kelas aja kalau misalnya kita nggak fokus sama pelajaran itu, pas Frau jelasin terus atau Her yang jelasin terus kita nggak fokus, itu kita cuma kayak nengok sedetik aja, udah nggak lihat ke depan, itu kayak udah ini apa sih gitu, udah bingung gitu. Jadi mending pas lagi belajar tuh sampai totalitas di sini, nggak usah kemana-mana dulu gitu. Kayak saya juga bilang sama yang lagi belajar sekarang, jangan kemana-mana dulu deh, mending di mes aja, belajar aja. Ada PR, ngerjain PR, baikin catatan yang perlu. Maksudnya kan ada orang yang udah nyata, terus dia punya ada sistem lagi sendiri supaya dia paham dengan catatannya, dia dicatat ulang gitu. Benar. Kan itu catatannya bisa dibawa ke Jerman gitu, buat belajar lagi di sana kan. Benar. Yang mau jadi au pair gitu kan bakalan kursus lagi di sana gitu. Jadi mending fokus aja dulu sama belajarnya. Udah kelar ujian tuh udah enak gitu. Udah kelar ujian tuh sudah nggak ada beban. Ya, nggak ada beban lagi gitu. Mau nggak ada beban, nggak ada PR, nggak ada tugas. Nggak ada PR. Jadi mau tidur, mau bangun jam berapa, tidur jam berapa terserah gitu kan. Yang penting ya nanti kalau misalnya disuruh ngisi aplikasi buat yang mau au pair ya diisi tepat waktu. Pokoknya ikutin rundown-nya aja gitu. Benar. Ikutin aja apa yang udah jadi alurnya gitu. Kalau mau mudah ya ikutin alurnya gitu. Dan kita di sini kan belajar diajarin mandiri, jadi jangan mengharapkan semuanya kantor yang ngelakuin gitu, karena kita punya tangan, punya kaki, punya otak untuk berpikir. Kayak, jadi jangan mengharapkan semua orang maksudnya mengharapkan orang lain gitu. Ya dilayanin terus gitu nggak bisa sih sebenarnya, karena kita nanti di Jerman nggak mungkin dilayani sama GF gitu. Kita kan di sana buat bantu mereka, maksudnya tujuannya untuk ke sana buat kita juga didapat uang saku, terus kayak buat bantu mereka. Jadi nggak mungkin kita mengharapkan orang untuk membantu kita full, walaupun kita bayar di sini gitu. Tapi ya kita harus tetap maksimalin apa yang kita bisa gitu. Selama kita bisa ngelakuin sendiri, kita lakuin sendiri gitu. Oke. Jadi kesimpulannya tetap semangat guys gitu. Iya, tetap semangat guys. Putri dan Atin pun merasakan yang kamu rasakan gitu. Tetap semangat. Oke. Cukup saya rasa. Terima kasih Putri sharing-sharingnya gitu. Saya yakin ini bermanfaat banget gitu buat yang belum gabung ataupun buat yang masih belajar gitu. Karena ya pepatah lama gitu, bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pepatah lama yang masih berlaku menurut saya. Oke, saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.